Haleluya. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus. Kami mengucapkan selamat datang dan selamat beribadah di ibadah yang pertama Gereja Injil dan Anugerah Tuhan Giat Pancur Batu. Tuhan Yesus memberkati. Kami bersyukur untuk kesetiaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur untuk kasih-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Tiada yang dapat pisahkan ku dari terangnya kasih-Mu. Kau hadirkan ketenangan yang tak bisa dunia berikan. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Setiap langkahku, ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Setia. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Berharganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku, ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Aku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Oh, your presence, oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you'll never forsake me. Oh, your presence never leave me, and you'll never forsake me.
setia. Kan ku angkat tinggi tanganku, tanganku berserah kepadamu selamanya. Engkau setia, Kau hadir di setiap langkahku. Saya mau mengundang jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Oh, Kau hadir di setiap langkahku, Kau buktikan Engkau setia. Mari kita angkat tangan kita Bapak Ibu kepada Tuhan Yesus. Dan ku angkat tinggi tanganku selamanya. Sekali lagi sama-sama katakan, Engkau hadir Tuhan. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadiratmu. Kau buktikan Engkau setia. Dan kami angkat tangan kami kepadamu. Dan ku angkat tinggi tanganku, tanganku berserah kepadamu selamanya. Engkau setia. Oh, your presence, oh, your presence never leaves me, and you never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you never forsake me. Oh, your presence never leaves me, and you never forsake me. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Kau setia. Terima kasih Kau tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan. Engkau sekali-kali tidak pernah membiarkan kami. Oh, kami bersyukur. Kami bersyukur buat kesetiaan-Mu. Kami bersyukur buat anugerah-Mu. Tidak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu Tuhan. Baik kelaparan, ketelanjangan, penindasan, tidak ada yang dapat memisahkan kami dari kasih-Mu. Oh, Kau segalanya bagi kami. Kau segalanya bagi kami Tuhan. Terima kasih Kau hadir dalam hidup kami.
kasih Kau selamatkan kami. Kami bersyukur, kami tinggikan nama-Mu. Engkau baik, selama-lamanya Engkau baik Tuhan. Kami angkat tangan kami menyembah-Mu, kami angkat seluruh jiwa kami menyembah-Mu. Oh, terima kasih, kami bersyukur. Oh, terima kasih Tuhan, Engkau setia. Haleluya. Kau hadir di setiap langkahku, ku aman di dalam hadirat-Mu. Kau buktikan Engkau setia. Kan ku angkat tinggi tangan-Mu, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Oh, sama-sama kita katakan Bapak Ibu, Kau hadir. Kau hadir di setiap langkahku, ku aman di dalam hadirat-Mu. Engkau buktikan Engkau setia. Aku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Selamanya Engkau setia. Selamanya Engkau setia. Sekali lagi, selamanya Engkau setia. Selamanya Engkau setia. Berikan suara-suara yang terbaik untuk Tuhan Yesus yang setia. Haleluya, haleluya, haleluya. Benar Tuhan, terima kasih Engkau hadir di setiap jalan kami. Kami bersyukur untuk kesetiaan-Mu Tuhan. Sekalipun kami sering tidak setia, tetapi Kau tetap setia kepadamu. Sebab Engkau adalah Allah kasih adanya. Ajari kami itu selalu mendekat kepadamu. Ajari kami itu selalu mengasihi-Mu Tuhan. Ajari kami itu selalu Tuhan melakukan kehendak-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur oleh karena anugerah-Mu pagi ini kami boleh beribadah kepadamu ya Tuhan. Bukan dengan kuat, bukan dengan gagah kami, melainkan oleh kuasa Roh Kudus yang memampukan kami Tuhan. Kami bersyukur buat darah-Mu yang melayakkan kami, yang menyucikan kami dari segala pelanggaran kami ya Tuhan. Sehingga pagi ini kami boleh layak berdiri di hadapan-Mu Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan yang hidup. Nyatakanlah kuasa-Mu di tempat ini. Lakukanlah seperti apa yang Kau mau dalam ibadah ini ya Tuhan. Biarlah Engkau bekerja Tuhan dengan kasih karunia-Mu ya Tuhan. Menyembuhkan yang sakit, menyelamatkan yang terhilang, membebaskan yang terikat ya Tuhan. Engkau meneguhkan setiap pemberitaan firman-Mu dengan kuasa dan tanda ajaib yang menyertainya. Kami percaya bahwa firman-Mu tidak pernah berubah Tuhan. Dan firman yang ditabur tidak pernah kembali dengan sia-sia sebelum Engkau melakukan apa yang Kau kehendaki dalam hidup kami.
Diberkati seluruh umat-Mu Jemaat Giat Kilometer 14,5 Tuhan. Biarlah setiap umat-Mu Tuhan memilih untuk beribadah kepadamu pada hari ini. Semua umat-Mu mengutamakan Engkau lebih dari segalanya dalam hidup mereka ya Tuhan. Bahkan semua hamba-hamba-Mu yang melayani dalam ibadah ini Tuhan. Biarlah kasih kuasa urapan-Mu yang menyertai Tuhan. Terima kasih Bapak, kami rindu lawatan-Mu, kami rindu jamahan-Mu ya Tuhan. Bekerjalah Roh Kudus di tempat ini, nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Hanya nama-Mu yang kami tinggikan, segala hormat, kemuliaan, pujian kami hanya bagi nama Yesus. Kami serahkan ibadah ini dalam tangan-Mu, dalam nama Yesus kami percaya. Kuasa iblis telah dipatahkan dari tempat ini. Iblis tidak berkuasa di sini. Di dalam nama Yesus, darah Yesus menguduskan kami, menyucikan tempat ini. Haleluya, haleluya. Mari semua umat Tuhan yang diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Selamat pagi bagi kita semuanya. Kita bersyukur Tuhan setia kepada kita, saudaraku. Dia Bapa yang sangat mengasihi kita dan kasih-Nya kekal selama-lamanya, saudaraku. Kiranya kita boleh bertumbuh terus dalam mengasihi Tuhan, dalam pengenalan kita akan Tuhan. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Tumbuh panjang dan lebar kasih. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Sekali lagi. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib kekuatanmu, besar anugerahmu. Takkan berhenti untuk memuji. Ya, musik memuji Tuhan. Amin. Mari bertepuk tangan Bapak Ibu. Semua kita bersukacita dalam hadirat Tuhan. Karena Tuhan setia kepada kita. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Hatiku bersyukur, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak memuji Engkau. Yesus, ajaib kekuatanmu, besar anugerahmu. Takkan berhenti ku memuji namamu. Sekali lagi sama-sama katakan. Tiada terukur besar kasih setiamu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh tinggi mengatasi langit. Dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu. Sama-sama
hatiku bersyukur, jiwaku memuji. Hatiku bersyukur, jiwaku memuji. Mulutku pun bersorak memuji Engkau, Yesus. Ajang kekuatanmu, besar anugerahmu, takkan berhenti ku memuji nama-Mu. Tiada terukur besar kasih-Mu, tiada terukur besar kasih setia-Mu Tuhan. Panjang dan lebarnya melebihi lautan, jauh tinggi membatasi langit. Dalamnya tak dapat ku selami, kasih setia-Mu besar selamanya. Kasih setia-Mu besar selamanya. Kasih setia-Mu besar, kasih setia-Mu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Yang merasakan kebaikan Tuhan katakan haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmur kita, amin saudaraku. Dialah gunung batu keselamatan kita. Mari kita berjalan bersama dengan Yesus. Setiamu Tuhan tidak pernah berubah. Sama-sama katakan, ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku. Cepat nyanyikan dengan sukacita. Lagi, ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur. Mari bersyukur Bapak Ibu. Walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Bersyukur sebab cintamu
beranjak, bukit-bukit pun bergoyang. Tetapi kasih setia Tuhan tidak pernah beranjak dari kita. Amin, saudara. Saya mohon jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Mari kita berjalan bersama Tuhan. Karena Tuhanlah jaminan hidup kita. Haleluya. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu. Kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, menopang hidupku, mati keselamatan. Kau berikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut. Aku tahu kau besertaku. Yesus jaminan hidup. Amin. Sekali lagi sama-sama katakan. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu. Kau beriku kemenangan. Kau kekuatanku, menopang hidupku, mati keselamatan. Kau berikan kasih setiamu, benteng hidupku. Aku sebab kau besertaku. Yesus jaminan hidup. Jemaat saja katakan, ya. Kau kekuatan, kau berikan kasih setiamu, benteng hidupku, akan ku takut. Sebab kau besertaku. Yesus jaminan hidup. Sekali lagi sama-sama katakan. Kau kekuatanku, menopang hidupku, mati keselamatan. Kau berikan kasih setiamu, benteng hidupku, tak akan ku takut. Sebab kau besertaku. Yesus jaminan hidup. Yesus jaminan hidup kami. Yesus jaminan hidup. Oh, Kaulah jaminan hidup kami. Yesus jaminan hidupku. Haleluya. Benar Tuhan, Engkaulah jaminan hidup kami. Kami mau menyatakan Tuhan kepadamu bahwa kami mau tetap setia sampai akhir hidup kami. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Kami bersyukur Engkau mengenal kami pribadi lepas pribadi yang ada di sini. Kau mengenal latar belakang kami Tuhan, dari mana Kau selamatkan kami. Dan Engkau mau memakai kami Tuhan. Bapa, Engkau mengenalku
lebih dari siapapun. Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku. Tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Tak peduli masa lalu, tak peduli masa lalu, Engkau tetap memilihku. Ubahkanku, sempurnakan jadi karya yang indah. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasamu kuatkanku, dasarku berharap. Kini aku berserah pada rancanganmu bagiku. Ku ikuti panggilanmu, kan setia sampai akhir hidupmu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, siapapun kita yang hadir di tempat ini, Tuhan mengenal kita pribadi lepas pribadi. Dia tahu cerita kita, Dia tahu masa lalu kita. Tetapi Tuhan tidak peduli dengan masa lalu Bapak Ibu, karena Dia bisa mengubah masa lalu kita. Sekarang mari kita mengerahkan hidup kita kepada Tuhan, agar kita boleh setia mengasihi Tuhan, melayani Tuhan sepanjang umur hidup kita. Mari angkat kedua belah tangan kita dan kita berkata, kini aku percaya. Kini aku
setia sampai akhir hidupku. Bukan setia sampai mari nyatakan iman kita di hadapan Tuhan. Kita setia sampai akhir hidup kita. Bukan setia sampai akhir hidupku. Ini janji kami Tuhan, ini kerinduan kami. Kami mau setia, kami mau setia, kami mau setia, kami mau percaya, kami mau mengikut, kami mau setia. Terima kasih Tuhan, ini hidup kami, ini hati kami Tuhan, kami bawa kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, Engkau mengenal hati kami. Terima kasih Roh Kudus, kami bersyukur kepadamu. Kami tinggikan Engkau, kami cintakan, kami mengasihimu. Kau segalanya bagi kami, Kau tak tergantikan oleh apapun. Engkau yang termulia dalam hidup kami. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Kami bangga memilikimu Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Engkau sungguh baik bagi kami. Kau sangat baik bagi kami. Terpujilah namamu. Oh, syukur bagimu. Terima kasih. Tuhan ini layak ku tahu. Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua yang terdekat sekalipun. Tuhan ini layak ku mau. Kau menjaga hatiku supaya kehidupan memanjang senantiasa. Sekali lagi sama-sama katakan, Tuhan ini layak ku tahu. Kau mengenal hatiku jauh melebihi semua
Tuhan kami memancarkan supaya kehidupan memancar senantiasa. Amin, amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkaulah Tuhan yang sudah membenarkan kami, menyelamatkan kami. Dan Engkau menjadikan kami anak-anak-Mu Tuhan. Dan kalau Yesus Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, kami mau dibaharui Tuhan. Hari lepas hari, sehingga menjadi seperti Yesus. Firman-Mu Tuhan, firman yang berkuasa membaharui kami. Mengubahkan kami. Sehingga dari hidup kami terpancar kehidupan Tuhan. Hidup kami menjadi berkat bagi sekeliling kami. Hidup kami memberi dampak Tuhan bagi orang-orang di sekitar kami Tuhan. Tuhan Yesus, ini kami Tuhan. Hati kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Urapilah kebenaran firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu Tuhan. Teguhkan dengan kuasa dan tanda mujizat. Dialah yang berdosa Engkau ampuni. Yang sakit Engkau sembuhkan. Yang terikat Engkau bebaskan Tuhan. Dan semuanya kami pulang dari tempat ini. Oh, menjadi orang-orang yang berbeda Tuhan. Karena firman-Mu membaharui kami. Mengubahkan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Syukur Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Salam Bapak Ibu. Apa kabar semua? Wah, luar biasa. Salam Bapak Ibu juga yang ada di rumah, yang ikut secara live streaming dari tempat ini beribadah bersama-sama dengan kami. Tuhan Yesus mengasihi saudara, Tuhan Yesus memberkati saudara. Mari Bapak Ibu, sapa dulu kiri kanan saudara, katakan Yesus mengasihimu. Yesus sayang kepadamu. Sekali lagi katakan kepadanya, tapi ketahuilah, Yesus lebih sayang kepada saya. Amin. Yesus sayang kepada kita semuanya. Nah Bapak Ibu, sungguh luar biasa. Tuhan kita sudah mati di kayu salib dan dia bangkit pada hari yang ketiga. Kubur tidak sanggup menahan dia dan dia ada di sorga sekarang ini. Menyediakan tempat yang terbaik bagi kita masing-masing. Amin. Nah Bapak Ibu, ya, ini adalah minggu yang pertama di bulan April ini. Di mana beberapa hari ke depan kita akan memperingati hari kematian Tuhan Yesus. Ya, pada tahun ini tepatnya tanggal 15 April, Jumat Agung, di mana Yesus mati. Oh, tetapi dia hidup kembali. Ya, karena kematian tidak sanggup menahan dia. Supaya kita yang percaya kepadanya beroleh hidup dan beroleh sukacita daripada Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu, ya, dalam Alkitab dituliskan beberapa hal yang dialami Tuhan Yesus sebelum dia mati di kayu salib. Ya, dan sebelumnya mari kita ingat dulu apa firman Tuhan yang kita tidak dengarkan 3 minggu berturut-turut, yaitu mengenai ketaatan. Dan minggu yang lalu kita mendengar firman Tuhan, yaitu percaya dan taat. Kita percaya kepada Yesus dan mentaati Tuhan Yesus, mematuhinya, sehingga apa yang dirancangkannya, apa yang dijanjikannya, jadi bagi kita semuanya. Amin. Dan oleh percaya kita dan taat kita kepada firman Tuhan, hidup kita berubah, hidup kita berdampak. Kita menjadi terang, menjadi kesaksian. Karena yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Dan kita dibaharui hari lepas hari, sehingga karakter Kristus, rupa Kristus semakin nyata dalam hidup kita. Sehingga sekeliling kita melihat, oh, ada Yesus dalam kita. Nah Bapak Ibu, hari ini kita akan melihat bagaimana apa yang dialami oleh Yesus sebelum dia sampai ke salib. Yaitu pengkhianatan yang dilakukan oleh muridnya sendiri, yaitu Yudas Iskariot. Dan topik firman Tuhan hari ini, saya beri judul, ciuman pengkhianatan. Mari kita lihat Lukas pasal 22, ayat 47 sampai 48.
Dapat Bapak Ibu? Lukas pasal 22. Ayat 47. Sampai 48. 1, 2 ya. Waktu Yesus masih berbicara dengan datanglah gerombolan orang. Sedang muridnya yang bernama Yudas. Seorang dari ke-12 murid itu berjalan di depan mereka. Judas mendekati Yesus untuk menciumnya. Ayat yang 48. Maka kata Yesus kepadanya, "Hai Judas, engkau menyerahkan anak manusia dengan ciuman." Dalam terjemahan yang lain dikatakan ketika Yesus masih berbicara, datanglah segerombolan orang dan dia yang disebut Judas, salah satu dari ke-12 murid itu, memimpin mereka. Lalu Yudas mendekati Yesus untuk menciumnya. Akan tetapi Yesus berkata kepadanya, "Judas, apakah kamu menyerahkan anak manusia dengan ciuman?" Dengan satu ciuman pengkhianatan terjadi. Yesus diserahkan kepada para imam-imam, kepada orang-orang Yahudi yang selama ini membenci Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, apakah pengkhianatan ini terjadi dengan tiba-tiba begitu saja? Tidak. Judas tidak tiba-tiba jadi pengkhianat. Alkitab menerangkan kepada kita bahwa Yudas ini awalnya adalah orang yang beruntung dalam hidupnya. Orang yang sangat beruntung karena Yudas Iskariot dipilih oleh Tuhan Yesus menjadi muridnya. Bukan dia yang menyorongkan diri, tetapi Yesus berdoa semalam-malaman untuk memilih 12 muridnya. Dan salah satu yang terpilih adalah Judas Iskariot. Dalam Markus pasal 3, mari kita lihat. Ayat 13 sampai 19. Bagaimana Yesus memilih murid-muridnya. Markus pasal 13. Dapat Bapak Ibu? Markus pasal 3 maksud saya, ayat yang ke-13. Kita baca bersama-sama. Sampai ayat yang ke-19. 1, 2 ya. Kemudian naiklah Yesus ke atas bukit. Ia memanggil orang-orang yang dikehendakinya. Dan mereka pun datang kepadanya. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia. Dan untuk diutusnya memberitakan Injil. Dan diberinya kuasa untuk mengusir setan. Ke-12 orang yang ditetapkannya itu ialah Simon yang diberinya nama Petrus. Yakobus anak Zebedeus. Dan Yohanes saudara Yakobus. Yang keduanya diberinya nama Boanerges, yang berarti anak-anak guru. Selanjutnya Andreas, Filipus, Bartolomeus, Mateus, Thomas, Yakobus anak Alpeus, Tadeus, Simon orang Zelot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Jelas, Yesus bersungguh-sungguh berdoa kepada Bapa untuk memilih ke-12 rasul. Dan salah satu diantaranya adalah Yudas Iskariot. Dan dia sangat beruntung dipilih langsung menjadi murid. Yang kedua, apa yang kehidupan yang beruntung pada Judas Iskariot. Judas Iskariot 3,5 tahun lebih bersama-sama dengan Yesus. Lebih kurang 3,5 tahun. Judas itu ada bersama-sama dengan Yesus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Yudas punya banyak kesempatan mendengarkan apa yang dikotbahkan Yesus. Apa yang diajarkan Tuhan Yesus. Bahkan bisa jadi dari khotbah di bukit sampai saudaraku perjamuan malam. Di mana sesudah itu Judas mengambil kesempatan untuk menyerahkan Yesus. Yudas itu melayani bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Kemana Yesus pergi? Ke situ Judas pergi. Ke Yerusalem Yesus melayani. Ke sana Judas pergi. Ke Galilea Yesus pergi.
ke sana Judas ikut. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Dan banyak tanda mujizat, tanda ajaib Judas lihat dalam pelayanan Tuhan Yesus. Dia melihat air menjadi anggur. Dia melihat Lazarus yang sudah mati bangkit kembali. Dia melihat pemuda Nain yang dia sedang diusung menuju kuburan. Hidup kembali. Dia melihat badai topan menerpa kapal yang mereka tumpangi. Dia datang. Dia melihat 5.000 orang makan oleh karena 5 roti dan 2 ikan saja. Banyak tanda mujizat, tanda ajaib yang Yudas Iskariot lihat dalam pelayanan Tuhan Yesus. Sangat beruntung. Kita sekarang ini secara fisik tidak pernah melihat Yesus. Tetapi Judas Iskariot ini melihat secara fisik dan melihat mujizat-mujizat yang terjadi. Dan Judas Iskariot itu hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Dalam Yohanes 18 ayat yang kedua. Karena kemana Yesus biasa pergi, Judas tahu. Yohanes pasal 18 ayat yang kedua. Apa dikatakan di sini? Judas yang mengkhianati Yesus tahu juga tempat itu. Karena Yesus sering berkumpul di situ dengan murid-muridnya. Judas tahu di mana Yesus biasa briefing dengan murid-muridnya. Judas tahu di mana Yesus biasa fellowship dengan murid-muridnya. Jadi sangat beruntung. Bahkan yang ketiga, di antara 12 rasul, hanya Judas yang diangkat menjadi bendahara. Judas Iskariot punya jabatan khusus di antara murid-murid yang diangkat oleh Yesus. Yaitu ia menjadi bendahara. Dalam Yohanes 13 ayat 29. Alkitab menuliskan. Jadi nggak salah ya, gereja kita ada bendahara. Karena murid-murid Yesus pun ternyata ada bendaharanya. Ya, saudaraku yang bendahara atau megang uang yang dikumpul dari tempat lain, saudara bendaharanya, ayo jangan ikuti Judas. Ya, saudara bisa jadi bendahara, tapi karakternya jangan ikuti Judas. Yohanes 13 ayat 29. Apa dikatakan firman Tuhan ini? Karena Judas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu. Jadi Judas ini memegang kas, dia bendahara. Jadi kalau kita lihat Bapak Ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, banyaknya kesempatan yang dimiliki oleh Yudas ini. Tetapi dia tidak mempergunakan kesempatan yang indah tersebut dalam hidupnya. Dia membuangnya sehingga dia pun terbuang. Nah Bapak Ibu, tadi pertanyaannya, apakah Judas tiba-tiba jadi pengkhianat? Tidak. Apa yang dilakukan oleh Judas Iskariot? Walaupun begitu banyak kesempatan yang dia peroleh. Yang pertama, kalau kita lihat dalam Matius pasal 26, ayat 14 sampai yang ke-16. Yudas ini tidak hormat kepada Tuhan Yesus. Dikala Maria meminyaki kaki Yesus, dia berkata, untuk apa pemborosan itu? Dia intervensi tindakan orang, bukti dia mengasihi Yesus. Dia intervensi akan orang-orang yang mau memberi kepada Yesus. Yang menunjukkan kasihnya kepada Yesus. Judas mengatur sikap Maria dalam mengurapi kaki Yesus. Karena kurang hormatnya kepada Yesus. Dan kata lain, Judas Iskariot ini bukanlah orang yang sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Karena murid-murid yang lain mengaku Yesus itu Mesias. Judas ini hanya sekedar percaya bahwa Yesus itu sebagai rabi saja, seperti rabi-rabi Yahudi lainnya. Murid-murid yang lain
mengaku Yesus itu Tuhan dan Mesias, Juru Selamat. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Mari ikut Yesus. Jangan hanya percaya Yesus itu hanya penyembuh saudara. Hanya pemberi berkat bagi saudara. Hanya pertolongan bagi saudara. Tetapi percayai Yesus itu Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saudara. Amin. Karena tidak akan ada masalah, akan ada penyakit datang, akan ada kesusahan datang. Tetapi kalau saudara tetap percaya Yesus itu Tuhan, saudara tidak dapat digoyahkan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Judas sebagai murid melakukan tindakan yang kurang hormat kepada sang gurunya. Bagaimana Maria mengasihi dan berkorban dalam menyatakan kasihnya kepada Yesus Tuhan. Ini pertama, Judas itu kurang hormat kepada Tuhan Yesus. Yang kedua, Judas memiliki motivasi yang salah dalam mengikut Tuhan Yesus. Dia memiliki agenda tertentu dalam mengikut Tuhan Yesus. Dia berlaku munafik. Dia ikut Yesus setiap hari. Kemana Yesus melayani. Tetapi tujuan hidupnya bukan untuk memuliakan Tuhan. Mari kita lihat dalam Yohanes 12 ayat 5 sampai 6. Saya baca bagi kita semuanya. Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin. Munafik. Perkataannya berkata, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual dan diberikan kepada orang-orang miskin? Seolah-olah rohani kali, peduli bagi orang miskin. Tetapi hatinya tidak demikian. Munafik. Ayo Bapak Ibu, biarlah apa yang kita ucapkan, demikianlah isi hati kita. Kita berkata, Yesus, aku cinta padamu. Memang benar-benar kita sungguh-sungguh mengasihi Yesus. Amin. Dan kalau kita memperhatikan orang lain, menolong orang lain, memang dari dasar hati kita yang tulus. Gak ada embel-embel di dalamnya. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Seperti Judas Iskariot ini. Dia mau supaya seperti kelihatan. Supaya tahu orang lain. Supaya murid-murid yang lain tahu. Supaya orang yang ada di ruangan di mana Maria ini meminyaki kaki Yesus tahu bahwa dia peduli kepada orang-orang miskin. Alkitab jelas menuliskan. Ternyata tidak demikian. Ayo Bapak Ibu. Biarlah kita buang semua kemunafikan dalam hidup kita. Amin. Jangan ada agenda-agenda yang lain dalam kita mengikut Yesus. Bagi yang melayani, jangan ada motif-motif yang lain bagi saudara melayani. Supaya saya nampak hebat. Supaya orang tahu saya begini. Saudaraku, itu awalnya. Biar kita buang itu semuanya. Kita melayani karena kita mengasihi Tuhan. Kita memberi karena kita mengasihi Tuhan. Kita bersaksi karena kita mengasihi Tuhan dan mengasihi jiwa-jiwa. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan melihat hati kita. Tulus. Saya lupa nyanyiannya. Ya, saudaraku. Dan Tuhan bersuka cita akan hidup kita. Amin. Motif yang lain. Dia suka memperkaya dirinya sendiri. Karena dia sering mencuri. Pasal 12 ayat 6. Selanjutnya dikatakan. Saya baca bagi kita semuanya. Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin. Melainkan karena ia adalah
seorang pencuri. Kalau nggak ada uang di tangan saudara, nggak ada kesempatan, nggak mungkin mencuri. Tetapi Yudas Iskariot ini punya kesempatan karena ia mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Ayo jangan curi uangnya Tuhan. Karena kas yang dipegang oleh Yudas Iskariot ini adalah uang yang dikumpul dari orang-orang yang bermurah hati memberikan persembahannya atau korbannya kepada pelayanan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan itu adalah uangnya Tuhan. Judas sering mencuri. Ayo jangan curi uangnya Tuhan. Kalau sudah bagian Tuhan, ayo berikan kepada Tuhan. Amin. Apalagi saudara sudah bernajar, sudah berjanji akan memberikan sesuatu kepada Tuhan. Beri kepada Tuhan. Bapak ini jinggung-jinggung sedikit memberi. Saudaraku, ini firman Tuhan. Ya. Saudaraku, mari beri bagian Tuhan. Jangan ambil. Jangan curi bagian Tuhan. Ya, kalau buku Maliaki berkata, nggak bayar perpuluhan itu mencuri. Alkitab yang menuliskannya. Saudaraku, saudara mungkin berkata, kalau nggak aku bayar perpuluhan, mati aku ke surga atau ke neraka, Pak. Alkitab yang menjadi hakim di antara kita. Saudaraku yang kasih dalam nama Tuhan Yesus, mari. Dalam keseharian kita juga ada kesempatan. Jangan lakukan karena mencuri itu dosa. Sayang Judas Iskariot ini walaupun selalu bersama-sama dengan Tuhan Yesus, bahkan sering mendengarkan khotbahnya Yesus. Tetapi dia tidak mau bertobat. Dia tidak mau berubah. Ayo jangan keraskan hati saudara. Kalau saudara masih di sini mencuri uangnya Tuhan, atau masih mau megang ambil barang orang lain, ayo bertobat. Jangan tetap tinggal di situ. Karena akibatnya tidak enak. Yang ketiga, apa yang terjadi pada Judas Iskariot? Ia mau memberi dirinya dikuasai iblis. Sedangkan Yesus setiap hari bersama-sama dengan dia. Tapi dia membuka pintu pada iblis. Kenapa? Karena dia tidak mau diubahkan oleh kebenaran firman. Mari Bapak Ibu, mungkin gak enak ke daging kita. Marilah kalau firman Tuhan disampaikan, ya Tuhan aku mau berubah. Ya Tuhan aku mau bertobat. Sehingga tidak ada kesempatan bagi iblis untuk menguasai saudara. Dalam Yohanes pasal 13 ayat yang kedua. Apa dikatakan? Mereka sedang makan bersama. Dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Judas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Awalnya membisikkan, terakhir menguasai. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Mari tunduklah kepada Allah. Lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Tunduk kepada Allah. Biarkan firman Tuhan itu menguasai hidup saudara. Menguasai hati saudara, menguasai pikiran saudara. Dan lakukan kebenaran firman itu. Saudaraku, saudara usir iblis dalam nama Yesus. Dia akan terbirik-birik lari daripada saudara. Amin. Tetapi kalau saudara masih dalam dosa, dalam kehendak daging, saudara usir setan. Setan yang berkata, Yesus aku tahu. Tapi kau siapa? Kenapa? Karena ada dosa. Sama seperti anak-anak Sakewa. Mereka usir setan yang merasuk jiwa-jiwa. Dalam nama Yesus yang diberitakan Paulus. Setan tersebut mengeromak mereka. Mencakar mereka. Ayo mari tunduk kepada Allah. Lukas pasal 22
ayat yang ketiga. Ini jelas berkata bahwa iblis merasuki Judas Iskariot. Tadi masih membisik. Ini ayat 3 dikatakan. Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, orang yang sudah dikuasai iblis, tidak ada lagi rasa takutnya melakukan dosa. Awalnya dia masih memiliki motif yang salah. Mencuri, munafik. Sesudah dikuasai iblis, ia menjual Tuhan Yesus 3.000 keping perak. Gak takut lagi berbuat dosa. Sudah biasa sama dia dosa itu. Bahkan Tuhannya sendiri, gurunya sendiri, dijualnya. Dalam Matius pasal 26, ayat 14 sampai yang ke-16. Bagaimana Judas ini menjual Tuhan Yesus dengan 30 keping uang perak. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Mungkin saudara berkata, saya tidak pernah menjual Yesus. Dan tidak pernah menjual dia dan sampai disalibkan. Nanti kita lihat. Matius 26 ayat 14 sampai yang ke-16. Apakah saudara masih di sini semua? Amin. Perikopnya Judas mengkhianati Yesus. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Judas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu? Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. 3.000 uang perak. Dan para ahli Alkitab menyelidiki 3.000 uang perak itu adalah upah 30 uang 30 ya. Keping uang perak itu sama dengan upah 120 hari gaji harian. Jadi itu sekitar gaji 4 bulan saja. Dia jual Tuhannya. Hanya untuk kenikmatan 4 bulan saja. Dan cara Judas menjual Tuhan Yesus, menyerahkan Yesus, sehingga terjadi pengkhianatan dengan satu ciuman. Bapak Ibu tadi sudah kita baca ayatnya. Dan inilah awal penderitaan demi penderitaan yang dialami Yesus sampai dia digantung di kayu salib. Mati bagi saya dan bagi saudara. Sebagai orang percaya pada zaman sekarang ini, apa pelajaran yang dapat kita peroleh dari apa? Dari pengkhianatan Judas ini. Biarlah kita dari awal tetap setia mengikuti Yesus. Amin. Seperti pujian itu berkata, mengiring Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, walau naik minyak makan tetap percaya pada Yesus. Walau naik bahan-bahan tetap percaya pada Yesus. Aku tidak pernah jual Yesus. Tetapi kadang sikap kita, tindakan kita sama seperti Judas ini mengkhianati Tuhan Yesus. Dengan apa? Mengutamakan yang lain daripada Yesus. Kadang kita mengutamakan yang lain daripada kita beribadah kepada Tuhan. Ayo orang-orang muda, berhati-hati dengan memilih pasangan saudara. Saudara tidak sadar, ambil pasangan yang tidak seiman dengan saudara. Yang tidak percaya kepada Yesus. Walaupun dia kaya, mungkin sawitnya ada 100 hektar. Rumahnya 10 atau 30
Dan dia berkata, ayolah dek, jadilah istriku. Tapi jual imanmu. Hati-hati. Ada orang karena jabatan, dia jual imannya. Dia tinggalkan percaya kepada Yesus. Karena hanya jabatan yang hanya beberapa puluh tahun dia nikmati. Judas ini hanya menimpati, upah 4 bulan saja. Bapak, ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Bahkan saudara mungkin yang berdagang. Saudaraku, pakai pelaris. Supaya laris jualannya. Jangan lakukan itu. Karena itu sama dengan menjual dan mengkhianati Yesus. Apa yang kita peroleh, mari syukuri. Amin. Mari nikmati. Dan juga jangan kita mengkhianati orang-orang yang kita kasihi. Orang-orang yang mengasihi kita, yang tidak pernah berpikir apa-apa tentang kita. Ayo bapak-bapak, jangan hianati istrimu yang tiap hari kasih kau makan. Memasakkan nasimu, mencucikan pakaianmu, mengurus anak-anakmu. Ayo ibu-ibu juga demikian. Jangan hianati suamimu yang tiap hari dia kerja keras banting tulang untuk dapatkan uang untuk dia bawa ke rumah dan berikan kepadamu. Biarlah ini menjadi suatu pembelajaran bagi kita. Supaya kita berlaku setia. Amin. Dan kalau kita mengalami hal ini. Kalau Bapak Ibu mengalami pengkhianatan, mari kita teladani Yesus. Dikala Yesus dikhianati oleh Judas Iskariot yang tiap hari bersama-sama dengan dia. Yesus tahu di balik itu semuanya ada maksud Tuhan yang indah. Amin. Dan oleh pengkhianatan Tuhan Yesus, saya dan saudara percaya kepadanya, beroleh pengudusan oleh darahnya yang tercurah di kayu salib. Karena oleh pengorbanannya lah dan kematiannya di kayu salib, saya dan saudara yang percaya kepada Yesus beroleh sorga yang kekal. Amin. Bapak, ibu, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Dari sini boleh kita lihat. Pengkhianatan bisa saja terjadi dengan orang yang dekat dengan kita. Pengkhianatan bisa terjadi. Sama seperti apa yang dialami oleh Tuhan Yesus. Tetapi mari kita bersikap benar dalam menghadapi setiap pengkhianatan yang menimpa hidup kita. Dan kita melihat Yesus bukan dikhianati oleh orang Yahudi. Yesus tidak dikhianati oleh orang-orang Farisi. Yesus bukan dikhianati oleh orang berdosa. Tetapi Yesus dikhianati oleh orang yang tiap hari makan, minum, tidur bersama-sama dengan dia. Sakitnya itu di sini. Karena orang yang dipercaya. Bahkan seluruh keuangan Judas Iskariot yang megang. Tetapi dia yang berkhianat. Tetapi Tuhan Yesus tidak berlaku kecewa. Tidak ada penghakiman yang keluar dari mulut Tuhan Yesus. Yesus tidak kecewa. Dan tidak lari dari kenyataan. Biarlah kita juga melakukannya dalam hidup kita. Amin. Jangan kita kecewa kalau ada orang-orang yang terdekat, orang-orang yang kita percayai, orang-orang yang kita kasihi
Bahkan orang yang makan dan minum bersama-sama dengan kita. Jangan mau kecewa. Kalaupun itu kita alami, itu adalah seizin Tuhan terjadi dalam hidup kita. Amin. Dan pasti ada maksud Tuhan di balik semuanya itu. Amin. Mungkin ada seseorang yang saudara latih dia, ajari dia. Ya, mungkin saudara muridkan istilah, ya rohaninya muridkan dia. Melakukan bisa seperti yang saudara lakukan. Tetapi suatu hari kelak dia tinggalkan saudara, bahkan lebih parah. Saudara diburuk-burukkan nama saudara kepada orang lain. Dituduhkan kepada saudara hal yang jahat. Jangan kecewa. Ada maksud Tuhan di balik semuanya itu. Di waktu kita mengalami mungkin kita belum tahu atau belum paham maksud Tuhan di balik semuanya itu. Tapi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Roma pasal 8 ayat 28. Alkitab mengatakan bahwa Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Ya, mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihi Dia dan yang terpanggil sesuai dengan rencananya. Tujuan setan dalam hidup kita supaya kita kecewa. Tujuan setan supaya kita tetap dalam kepahitan, jengkel, marah. Agar kita tidak sampai ke surga. Karena orang yang marah, dendam, sakit hati tidak akan beroleh pengampunan. Tetapi berita baiknya Bapak Ibu, jangan kecewa, jangan marah, jangan jengkel. Kalaupun saudara dikhianati. Amin. Dan pengkhianatan bisa terjadi tanpa sebuah alasan apapun. Adakah Yesus melakukan kesalahan? Adakah Yesus melakukan kekecewaan pada Judas? Tidak ada. Dia dipilih melihat apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus dalam pelayanannya. Bahkan dia megang kas. Murid yang lain tidak megang kas. Nggak ada kesalahan yang dilakukan oleh Yesus. Tetapi Judas Iskariot berkhianat. Dan ini pun bisa menimpa Bapak Ibu. Bisa kita alami. Kita tidak melakukan apa-apa, sudah baik kita lakukan. Bajunya kita cuci, kasih makan dia. Ya, saudaraku, bahkan dampingi dia kemana dia mau pergi. Tapi bisa dia berkhianat tiba-tiba. Jangan kecewa. Dan jangan mempersalahkan diri sendiri. Dan jangan selalu membenarkan diri. Tuhan, lihatlah kan, aku benarnya Tuhan. Dia kok berkhianat. Kenapa dia mengecewakan aku Tuhan? Mari Bapak Ibu, bila itu terjadi dalam hidup kita, tegarkan hati saudara. Dan berkata kepada Tuhan Yesus, Tuhan, Engkau hakim yang adil. Engkau tahu segala sesuatu. Tuhan Yesus, biarlah Engkau menjadi pembela bagi saya. Amin. Kalau saudara sudah berdoa demikian, jangan lagi mengata-ngatainya. Supaya saudara jangan naik gula dalam darahnya. Jangan naik tensinya. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya akan selesai.
1 poin saja lagi. Mau dengarkan? Bagi orang benar, bagi orang percaya, di balik pengkhianatan ada rencana yang indah. Bapak Ibu, lewat pengkhianatan Judas tadi, justru ada salib. Lewat salib justru ada kematian. Lewat kematian ada penebusan. Lewat penebusan ada kebangkitan. Lewat kebangkitan ada karya Tuhan yang besar. Amin. Beberapa hari lagi kita merayakan kematian Yesus di kayu salib. Dan 3 hari kemudian kita merayakan kebangkitan Yesus dari kematian. Dan ada satu pujian berkata, sebab Dia hidup, ada hari esok. Kita sambung 2 minggu lagi. Amin. Karena pengkhianatan itu jadi pada Tuhan Yesus. Dan Dia disalib. Dia mati. Dia bangkit dari kematian. Oleh kebangkitannya, kubur kosong. Ada masa depan bagi saudara. Ada masa depan bagi saya. Ada masa depan bagi kita semuanya. Amin. Bapak Ibu, kalau mungkin saat ini Bapak Ibu yang di rumah atau yang ada di sini mengalami pengkhianatan seperti apa yang dialami oleh Judas, yang dialami oleh Tuhan Yesus ini, dilakukan oleh Judas Iskariot yang begitu dekat dengan Dia. Mari tetap tegar. Mari tetap mengampuni. Tetap menyerahkannya dalam keadilan Tuhan. Amin. Ingat bahwa Allah dapat mengubah, saudaraku, pengkhianatan menjadi berkat dalam hidup saudara. Mari kita mengasihi mereka yang mengkhianati kita. Kalau mengasihi orang yang mengasihi kita itu wajar, biasa. Tetapi mengasihi orang yang mengkhianati kita, itu namanya baru hal yang luar biasa. Amin. Dan marilah kita jangan mau jadi pengkhianat bagi Tuhan. Biarlah kita mendahulukan Tuhan dan menjadikan Tuhan yang pertama dan yang terutama di dalam hidup kita. Supaya kita semuanya, saudaraku, memberi dampak bagi sekeliling kita. Sama seperti 11 rasul yang lain. Mereka setia, mereka bertekun. Mereka menyangkal diri, bahkan memikul salib. Mengalami banyak aniaya. Sehingga Injil itu sampai kepada kita saat ini. Bahkan ke generasi selanjutnya. Mari kita maju terus dalam Tuhan. Mari setia, mari bertekun. Mari kita bangkit berdiri. Mari Bapak Ibu kita menyanyikan satu lagu. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima aku apa adanya. Kita bersyukur untuk kasih Tuhan begitu luar biasa kepada kita. Biarlah kiranya kita juga tetap setia untuk mengikuti Tuhan sepanjang umur hidup kita. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Takkan ada lagi kasih seperti ini.
menjadi baru selain kasih-Mu, Yesus. Belum pernah ada di dunia kasih seperti kasih. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasih-Mu, Yesus. Takkan ada lagi kasih seperti, takkan ada lagi kasih seperti ini, sanggup mengubahkan diriku menjadi baru selain kasih-Mu, kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur buat anugerah-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur buat cinta-Mu. Haleluya. Kami bersyukur. Haleluya. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku,
mengikut Yesus keputusanku. Ku tak ingkar, ku tak sekali lagi mengikut Yesus, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak, mari Bapak Ibu sekali lagi dengan iman, mengikut Yesus, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku. Ku tak, salib dibuka, dunia di belakang, ku tak ingat. Salib dibuka, dunia di belakang. Salib dibuka, dunia di belakang. Dunia di belakang. Ku tak, dengan iman sekali lagi Bapak Ibu. Salib dibuka, dunia di belakang. 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 Ku tak ingkar, ku tak ingkar, ku tak ingkar, ku tak, katakan dengan iman, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Ini janji kami Tuhan, haleluya. Benar Tuhan, kami akan mengikut Engkau sepanjang umur hidup kami. Amin. Kami akan taati Engkau Tuhan. Kami akan pikul salib kami. Kami menyangkal diri kami Tuhan, dan mematuhi Engkau Amin. setiap hari dalam hidup kami. Tuhan Yesus, sampai akhir hidup kami, kami tetap mengasihi-Mu. Amin. Terima kasih Bapa, meteraikanlah firman-Mu di hati kami. Amin. Kami mau hidupi kebenaran Amin. firman-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Adakah saudara yang mau didoakan atau saudara yang baru hadir di tempat ini? Semuanya sehat? Semuanya sudah lahir baru? Puji Tuhan, kita terus berdoa supaya kita semuanya bersaksi, menginjil, memenangkan jiwa-jiwa bagi Tuhan Yesus. Amin. Nah, hari ini kita akan menerima tubuh dan darah Yesus. Ya, roti yang melambangkan tubuh Yesus nanti kita terima, jangan langsung makan dulu. Dan cawan yang berisikan anggur yang melambangkan darah Yesus jangan langsung minum dulu. Bapak Ibu, apa firman yang baru kita dengarkan? Oleh pengkhianatan Judas Iskariot, Yesus digantung di kayu salib. 2000 tahun lebih yang lalu, darah Yesus tercurah dari setiap luka-luka yang dialaminya di kayu salib. Menetes darahnya untuk membasuh saya, untuk menyucikan saudara. Dan tubuhnya dicambuk tentara Romawi. Dan tidak berbentuk lagi. Supaya oleh tubuhnya, kita terima tubuhnya, kita diselamatkan, kita dibenarkan, dan beroleh sorga yang mulia. Saat ini kita akan menerima tubuh dan darah Yesus. Mari kita bersatu dalam doa. Kita ingat pengorbanan Yesus untuk menyelamatkan kita. Tuhan Yesus, kami datang di awal bulan April ini Tuhan, di minggu pertama.
di hari ini mengucap syukur kepadamu. Sejauh ini Engkau sudah melindungi kami. Sejauh ini Engkau sudah menjagai kami. Tuhan, dan kami percaya kepadamu Bapa. Tubuh dan darah-Mu sebentar yang akan kami terima, itu berkuasa atas hidup kami, melindungi dan menjagai kami Tuhan. Dan kami akan terus mengingat pengorbanan-Mu di kayu salib dan memberitakannya Tuhan. Sehingga kami, Tuhan Yesus, menjadi berkat. Dan banyak jiwa-jiwa datang kepadamu Bapa. Dan kami tidak akan lupakan kasih-Mu dan pengorbanan-Mu bagi kami. Karena kasih-Mu dan pengorbanan-Mu, kami diampuni, kami dibenarkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari Bapak Ibu tetaplah dalam sikap berdoa. Saya undang pelayan perjamuan kudus maju ke depan. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik kami terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah menggantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku, darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Ku hidup karena anugerah-Mu Tuhan. Ku hidup oleh anugerah-Mu, yang terbaik ku terima dari-Mu. Rancangan-Mu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalam-Mu. Tiada pernah ku meragukan bukti kasih dan karya salib-Mu. Kau telah menggantikan hidupku, sebab itu ku selalu bersyukur. Kasih-Mu, kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan roh. Mari kita pakai berdiri Bapak Ibu. Darah-Mu telah tercurah bagiku, pengorbanan-Mu sempurna. Kasih-Mu Tuhan, kasih-Mu memulihkan hidupku, kuasa-Mu membangkitkan rohku,
dikasih oleh Tuhan Yesus. Di tangan kita ada roti yang melambangkan tubuh Yesus. Dan ada cawan yang berisikan anggur yang melambangkan darah Yesus. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes pasal yang 6 ayat 48 mulai. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan manna di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal dalam aku dan aku dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Dan Paulus juga menuliskan dalam 1 Korintus pasal yang ke-11, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Mari angkatlah roti yang melambangkan tubuh Yesus lebih tinggi dari segala keberadaan kita. Ingatlah perbuatan Tuhan dalam hidup kita, dan sambil mengucap syukur, mari terima dan makanlah tubuh Yesus di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan buat tubuhmu Tuhan. Tubuh yang sehat, tubuh yang kuat, menyatu dengan tubuh kami. Dan kami dipersatukan dalam tubuh Kristus. Tidak ada sesuatu apapun yang dapat memisahkan kami. Mari angkat cawan yang berisikan anggur yang melambangkan darah Yesus. Mari ingat, dari setiap luka Tuhan Yesus menetes darah untuk membasuh saya dan membasuh saudara. Ingat pengorbanannya, ingat betapa besarnya kasihnya kepada kita. Mari terima dan minumlah darah Yesus sambil mengucap syukur di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan buat tubuh dan darah-Mu Tuhan. Darah-Mu membasuh kami. Darah-Mu menyucikan kami. Darah-Mu memeteraikan kami bahwa kami adalah milik-Mu Tuhan. Dan darah-Mu Tuhan melindungi kami sehingga tidak ada penyakit, virus, panah-panah si jahat apapun dapat menjamah kami. Tuhan, kami bersyukur padamu. Dan tubuh-Mu Tuhan mengikat kami satu sama lainnya. Kami tidak dapat dipisahkan oleh apapun, karena kami semuanya sesama tubuh Kristus. Dan tubuh yang kuat, tubuh yang sehat menjadi milik kami Tuhan. Syukur Tuhan, di dalam nama Yesus kami akan terus ingat pengorbanan-Mu. Kami akan terus ingat karya keselamatan yang Kau berikan kepada kami. Dan kami akan terus beritakan Tuhan. Syukur Tuhan, di dalam nama Yesus berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan mendengarkan pengumuman.